pertama aku di Jerman, karena aku sangat trauma, aku menjalani terapi psikolog selama 3 bulan karena bulinya itu membuat aku tidak bisa tidur dan semuanya hancur lah istilahnya gitu. Itu yang membuat aku down dan aku boleh katakan bahwa suami aku menyelamatkan aku gitu, karena aku kesini dan mencoba untuk membatasi ruang gerak komunikasi aku dengan mantan-mantan teman aku yang masih bekerja. Hai sahabat semuanya, apa kabar? Senang berjumpa kembali dengan sahabat semuanya. Cuaca di sini nggak begitu bagus di daerah kami, alhamdulillah baik, tapi di tetangga kami itu hujan kayak hujan es batu gitu ya. Kalau basah-basah gini terus dingin gini kayaknya nggak ada sih orang yang bekerja di luar, jadi stay di dalam rumah gitu, mau ngapain juga nggak ngerti gitu. Ini Mas boleh lagi ke salon potong rambut gunting rambut, sekalian aku minta tolong untuk dibeliin ini itulah ya, mampir ke supermarket, aku lagi males keluar jadi ya di rumah aja. Kebetulan mungkin aku nunggu paket yang akan datang, jadi daripada nanti paketnya dibawa lagi ke kotak pos gitu ya, aku di rumah aja gitu. Nah, pada kesempatan ini aku ingin sedikit berbagi ya. Jadi dari saran, masukan yang ada, aku mengucapkan terima kasih banget gitu ya. Ada yang ngerti, ada yang membayangkan mungkin ya aku mungkin terlalu banyak ngeluh, nggak bersyukur dan sebagainya ya. Terima kasih, apapun sarannya terima kasih banget. Kemudian bagi teman-teman yang sudah memiliki pengalaman hidup di luar negeri, di Eropa khususnya gitu ya, ataupun di Australia, di Amerika, di Kanada, terima kasih banget yang udah support ya, dan merasakan apa yang aku rasakan gitu. Ada juga dari temen aku kan dulu pendidik gitu, itu sahabat aku di tempat aku pertama kali ditempatkan sebagai PNS. Kemarin ternyata juga nonton YouTubeku, nggak taunya juga ada mantan murid di sekolah pertama di mana aku ditempatkan juga ada di situ gitu. Katanya, kayaknya guru bahasa Inggris aku deh, katanya gitu. Terus aku tanya, kamu emang sekolah di mana? Ternyata benar dia mantan murid. Banyak sih muridku yang kemudian istilahnya say hello, kemudian mereka udah gede-gede gitu kan, udah pada kerja, menikah gitu. Itu ya apa namanya, masih keep in touch lah sebagian dari mereka, apa namanya, mengingat masa-masa itu ketika aku masih menjadi guru bahasa Inggris ya. Terus mereka ingat, oh Bu Yulia, kalau aku udah lihat mobil sedannya Bu Yulia datang itu katanya udah menggigil gitu, harus bener-bener nyiapin dari rumah gitu. Aku memang guru yang sangat disiplin, sangat strength, tapi aku berpikir bahwa itu untuk kebaikan murid-murid juga. Dan alhamdulillah selama aku menjadi pendidik guru bahasa Inggris khususnya itu nggak ada sih murid yang istilahnya kemudian marah, kemudian istilahnya mengumpat-ngumpat, tuh nggak ada. Adanya setelah mereka kuliah gitu, mereka semua berterima kasih ini karena apa namanya, didikan gitu, karena tempaan yang sangat disiplin. Memang waktu di kelas aku tuh bahasa Inggris ya, itu mereka harus siap, nggak buat PR keluar dari ruangan, kita buat kesepakatan dulu gitu. Jadi bel berbunyi, kalau aku udah di dalam kelas, mereka telatnya lebih dari katakan 3 menit, 5 menit, nggak boleh masuk. Mereka juga boleh seperti itu, kalau aku telat tutup pintunya gitu. Jadi kita udah buat kesepakatan gitu, jadi mereka ngerti gitu. Dan aku bersyukur bahwa di kelas-kelas yang mungkin katanya kalau kelas IPS tuh tempatnya anak-anak kumpulan anak-anak nakal katanya gitu ya, tapi justru ada satu kebanggaan ketika aku bisa membuat mereka menjadi anak-anak manis gitu, dan merindukan kelas aku meskipun aku sangat strength gitu ya. Bahkan ketika aku lagi tugas di luar gitu ya, terus aku cari guru pengganti, mereka nggak mau, kalau Bu Yulia nggak ada, mending nggak usah aja, ada guru pengganti, kami bertanggung jawab mengerjakan tugas. Itu satu kebanggaan buat aku gitu. Bahkan ada yang ketika kuliah, oh thank you so much Mrs. karena saat kuliah aku menang ini lomba debat bahasa Inggris karena kepedeanku tuh udah tertempa ketika kelasnya Bu Yulia gitu. Gitu deh teman-teman. Jadi sharing sedikit tentang pengalaman. Jadi
aku berterima kasih banget atas semua supportnya ya, masukan-masukannya, perhatiannya, apapun itu. Aku sangat berterima kasih dan mohon maaf kalau aku belum bisa menjawab semua. Mungkin ada yang terlewatkan ya, jadi terima kasih banget gitu. Nah, hari ini aku mungkin akan sedikit merespon secara umum komen-komen dari teman-teman gitu, karena memang hari ini aku tidak ada aktivitas apa-apa gitu, masakan masih ada gitu, ada masih mie goreng ayam, jadi kita bisa makan itu gitu. Jadi hari ini aku akan membahas tentang hal tersebut. Oke. Jangan lupa like, subscribe please, supaya aku tetap semangat dan berbagi. Mungkin next time aku akan berbagi tentang bagaimana pendidikan di Jerman gitu, karena aku punya temen di sini gitu, anaknya waktu itu baru SMP sama SD gitu, SMP lah gitu, terus pindah ke sini gitu, padahal di Indonesia mereka ini boleh dikatakan rankingnya tuh nggak bagus banget gitu, di bawah lah kan 20-an gitu, tapi begitu di sini prestasinya pesat, bagus gitu. Nah itu aku mungkin bisa share, aku kadang kalau ketemu, udah lama sih, udah 1 tahunan lebih aku nggak ketemu gitu. Nah nanti aku coba share ya, aku tanya sama si anak gitu, bagaimana guru-guru mereka itu bisa membuat mereka dia termotivasi, kemudian memiliki kepedean yang luar biasa. Karena menurut temanku anaknya itu sangat apa namanya ya, introvert ya, jadi sangat tertutup gitu. Jadi aku akan coba berbagi bagaimana sih sebenarnya apa yang terjadi, bagaimana guru-guru di sana memperlakukan anak-anak, maksud aku di Jerman ya, sehingga anak-anak itu dari nothing menjadi something gitu, dari yang introvert menjadi seseorang yang berani untuk mengungkapkan apa gitu, isi hati, terbuka gitu, secara tanpa rasa takut, tanpa rasa malu gitu ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya, aku menanggapi apa yang menjadi komen teman-teman semuanya. Oke. Ya, aku ingin sampaikan bahwa aku itu ketika ke Jerman sebenarnya masih status sebagai PNS ya. Dan keputusan untuk resign itu juga sesuatu yang tiba-tiba, dan sebenarnya itu tidak aku bayangkan, bukan keinginan aku, dan juga sebenarnya Mas Bule tidak memaksa saat itu aku untuk resign. Ada hal berat ya, hal serius yang membuat aku harus resign ya. Aku benar-benar saat itu sangat down. Aku merasa dibully, dihabisi secara mental, secara karakter. Aku dibunuh gitu oleh atasanku saat aku tugas di luar negeri ya, tanpa mendengarkan penjelasan aku gitu. Sementara dari kementerian yang mempekerjakan aku, mereka semuanya support bahwa aku dalam posisi benar gitu ya. Termasuk guru-guru yang ada di tempat aku sebagai pimpinan gitu ya. Itu yang profesional loh ya, yang benar-benar profesional itu bisa melihat bahwa aku sebenarnya membawa sesuatu yang bagus gitu buat sekolah itu gitu. Bahkan ada profesor yang dikirim ya dari Badan Akreditasi Nasional gitu untuk menilai sekolah itu berdasarkan laporan di lapangan gitu. Itu melihat sekolah tersebut ya memang apa ya, ada yang harus dibenahi lah, itu intinya. Bukan untuk mempermalukan atau siapa, tetapi atasan aku waktu itu merasa sangat dipermalukan, dan aku dihabisi, tidak diberi kesempatan berbicara, aku dimaki-maki di setiap forum, di setiap pertemuan. Nah, dan itu di luar negeri, aku sendirian, sementara yang lain itu pada ketakutan karena diancam kalau deket-deket sama aku gitu, mereka akan diancam gitu. Aku nggak kuat, bagi aku harga diri, mental itu di atas segala-galanya gitu ya. Harga diri aku, martabat aku ya. Aku bekerja bukan sebagai istilahnya pengemis, bukan sebagai apa, tapi aku memiliki pendidikan bekal yang cukup gitu. Dan aku sih kalau merasa dalam posisi yang benar gitu, aku akan tetap berjuang gitu. Tapi kalau seandainya aku sampai diinjek-injek, nggak diberi kesempatan untuk membela diri aku, ya bagi aku resign nothing, itu bukan satu-satunya tempat untuk mengabdi gitu. Akhirnya itulah aku resign, meskipun semua menyesalkan ya. Teman-teman aku di
di luar negeri saat itu ya, mereka itu diplomat gitu, sangat menyesalkan aku mundur. Tapi apa, aku sendirian gitu, kebetulan datang diplomat senior gitu, yang dulunya itu pernah jadi diplomat di Jepang, kemudian di Belanda, itu sebenarnya sangat support aku. Dia sangat menyesalkan kenapa aku mundur, tapi beliau datangnya ke sekolah itu, ditempatkannya itu saat aku udah mengajukan pengunduran diri gitu. Dan sebenarnya Jakarta memberikan kesempatan aku untuk pulang dulu, nanti ditempatkan lagi. Aku bilang no, bagi aku harga diri aku tuh di atas segala-galanya. Aku mundur aja, karena bagi aku udah sangat down, mental aku udah sangat turun gitu. Akhirnya aku ya mengajukan pensiun dini itu, dan aku ke Jerman waktu itu ya, mengajukan cuti karena umurku belum 50 tahun, akan 50 tahun, karena kan minimal usia 50 tahun, kemudian masa kerja 20 tahun. Nah, setelah 50 tahun aku mengajukan pensiun dini ya, meskipun banyak kerikil-kerikil, ada yang ya istilahnya orang mau pensiun kok di apa ya, direcokin gitu ya. Tapi akhirnya alhamdulillah dengan bantuan teman-teman semuanya bisa gitu, dan aku pensiun. Dan selama aku di Jerman, karena aku sangat trauma, aku menjalani terapi psikolog selama 3 bulan, karena bulinya itu membuat aku tidak bisa tidur dan semuanya hancur lah istilahnya gitu. Itu yang membuat aku down, dan aku boleh katakan bahwa suami aku menyelamatkan aku gitu, karena aku kesini dan mencoba untuk membatasi ruang gerak komunikasi aku dengan mantan-mantan teman aku yang masih bekerja, karena mereka sangat peduli dan mereka suka say hello dan sebagainya. Nah ini kalau setiap banyak kontak itu membuat aku down lagi. Jadi suami aku memang agak melarang aku untuk berkomunikasi dengan teman-temanku sebelumnya gitu, untuk apa, memulihkan ini hati aku. Jadi aku menjalani terapi 3 bulan waktu itu di Jerman sini gitu. Nah itulah awalnya. Kemudian karena kesibukan aku harus kursus sampai dengan B2. Sebenarnya B2 itu sudah cukup untuk mencari pekerjaan setingkat, seperti misalnya untuk pendidik di tingkat pendidikan ini, playgroup kayak gitu ya. Kalau untuk guru kelas atas, karena aku kan mantan guru bahasa Inggris, kemudian aku udah melewati guru dan aku ada di jenjang berikutnya gitu, aku harus kuliah lagi dan sebagainya. Enggak lah, suamiku bilang enggak usah aja lah gitu, untuk karir lagi enggak usah, meskipun di Jerman sangat dibutuhkan sebenarnya untuk pendidik gitu. Dan aku nurut dengan suamiku waktu itu. Aku enggak membayangkan bahwasanya ternyata untuk di rumah saja itu enggak enak gitu ya. Aku nurut waktu itu, kursus sampai B2. Aku merasa waktu B1 tuh aku apa ya, nilai terbaik, nyaris sempurna lah bahasa Jermannya gitu. Ujiannya itu nyaris sempurna aku gitu. Di B2 ya lumayan, aku lumayan bagus gitu, lancar semua. Setelah itu aku sempat sih ngelamar kerja gitu. Aku dapat panggilan kerja tuh 3 kali sebenarnya. Tetapi aku jujur di dinas sosial sebenarnya, karena aku cinta ya dengan pendidikan tuh, aku cinta. Jadi aku pengen berkontribusi untuk para pengungsi dan sebagainya. Sebenarnya itu sih aku udah ngelamar, udah dapat kerjaan aku sebenarnya. Ya udah interview gitu. Tapi nggak tahu kenapa, karena mungkin bahasa Inggris aku belum, bahasa Jerman aku belum begitu mantap. Aku juga nggak mantap untuk bekerja, karena kalau namanya kerja sosial itu kan harus komunikasinya jalan nih, karena sifatnya harus banyak komunikasi, memberikan saran, masukan. Nah, aku merasa bahasa Jermanku belum terlalu bagus gitu, padahal bahasa Jerman sangat dibutuhkan sih. Jadi itu mungkin kemudian, dan Mas Bule mengatakan udahlah nggak usah kerja, bentar lagi aku pensiun, jadi kita di rumah bisa main ke sana kemari. Benar juga sih, kalau kamu kerja nanti aku sendirian di rumah nggak lucu gitu. Akhirnya aku nggak kerja beneran sejak itu. Setelah 3 kali ada panggilan kerja itu, dengan sebenarnya apa ya, prospeknya bagus sebenarnya, tapi ya udahlah aku nggak kerja, karena aku juga nggak mantap dengan bahasa aku gitu. Akhirnya ya udah aku di rumah aja. Itulah awal mulanya kenapa aku menjadi tidak bekerja. Nah, betul, jadi Mas Bule waktu itu masih kerja, setiap dia pulang selalu ngajakku keluar. Kalau dia misalnya libur 2-3 hari, kita langsung packing, langsung jalan, nginep di mana gitu. Setiap hari kayak gitu. Jadi happy aja bawaannya. Tapi kan karena aku awal-awal mungkin ya, jadi semuanya tuh masih serba baru, semua happy, semua
masih bagi asing, aku suka dengan semuanya gitu. Tapi sekarang kan udah biasa gitu, lihat objek wisata dekat rumah kami juga udah biasa aja gitu loh. Jadi itu mungkin ya. Terus yang membuat Mas Bule juga tidak ikhlas kalau aku bekerja asal bekerja, karena aku sudah terbiasa bekerja dengan orang di dalam tim dan aku sebagai orang yang istilahnya memberikan komando gitu. Nah, Mas Bule bilang, kamu yakin mau kerja di sini? Kerja di sini kamu mungkin kalau tidak kuliah lagi, kamu ya bekerjanya mungkin hanya sebagai staff atau apa, atau membantu-bantu aja gitu. Kamu bisa jadi nanti disuruh-suruh sama anak usia 23 tahun, 22 tahun, kamu siap nggak kayak gitu? Mas Bulenya bilang gitu juga. Gitu. Jadi nggak ingin aku asal kerja aja, dia nggak ikhlas juga gitu. Dia bilang, udahlah, gaji aku cukup untuk kita berdua, kita udah punya rumah, mau apa lagi gitu. Mas Bule orang yang sangat simpel sebenarnya. Dan ya aku nurut ya, karena memang dalam Muslim itu kan istri tuh harus mendengarkan kata suami. Aku nurut gitu, ya udah gitu. Gak bayangkan ternyata banyak kali buat aku tuh jenuh gitu. Pengen kebun yang luas, udah luas ya. Pengen rumah yang istilahnya besar, ya udah besar gitu. Semuanya udah ada gitu. Setiap musim bagus atau setiap apa, kita Mas Bule dan aku masih liburan lah, udah hitung ke mana di negara-negara sekitar Jerman, karena kita tinggalnya kan di perbatasan gitu. Perbatasan, kalau mau ke Belanda cuma 3 jam, mau ke Paris juga 3,5 jam udah nyampe gitu dengan mobil gitu. Dan tapi ya kembali lagi gitu, yang namanya apa ya, mungkin aku masih ada rasa pengen kembali dengan duniaku yang dulu. Kalau orang kan mengatakannya post power syndrome, aku nggak tahu juga, nggak seperti itu juga sih sebenarnya aku. Pernah aku ngomong sama Mas Bule, gimana kalau kita beli nyewa toko kecil, tempat kecil, rumah gitu, nanti aku usaha gitu kayak warungan gitu, nanti aku masak-masak apa. Mas Bule orang yang sangat anti dengan spekulasi. Jadi dia bukan orang yang berani berspekulasi. Jadi dia sifatnya hanya yang penting tiap bulan ada uang gitu. Sementara aku tuh orangnya sangat pengennya itu apalah gitu, nggak monoton gitu, pengen ada perkembangan gitu. Itu maksud aku. Jadi kesibukan yang juga menghasilkan uang sebenarnya, tanpa harus keluar rumah gitu. Tapi Mas Bule nggak setuju lagi, karena kalau kita punya warung seperti itu, apalagi jualan-jualan matang, wah pokoknya tenaga kamu tuh akan habis. Terus begitu juga kamu harus tanggung sendiri yang namanya asuransi buat diri kamu, macam-macam, pokoknya masa tua kamu tanggung sendiri dari bisnis kamu itu. Tapi kalau kamu nggak kerja, kamu udah masuk dalam gaji aku, kamu menjadi tanggungan aku. Kalau kamu bisnis, maka kamu harus keluar dari daftar gaji aku. Itu aturan gitu di sini gitu. Jadi Mas Billy mengatakan jangan mengambil risiko yang belum tentu jelas. Usia juga tidak muda lagi gitu. Aku ya mendengarkan, karena dia kan lebih tahu negara di sini gitu. Akhirnya ya udah nurut. Kemudian aku merasa jenuh, ya aku waktu itu sempat ngelukis. Lukisan aku ada ya, nanti aku tunjukkan. Padahal aku tuh nggak pernah ngelukis sama sekali. Pertama kali dikasih hadiah ulang tahun itu alat-alat lukis, akhirnya aku ngelukis. Ingat lukisanku yang pertama Mas Bule kerja, aku buat, aku malu dengan lukisan aku tutup, aku sembunyiin gitu, sampai aku ganti gambar lukisan tuh sampai 3 kali gitu. Akhirnya dengan ketekunan, kemudian aku coba lihat-lihat YouTube gitu, pemandangan kayak apa, lukis orang kayak apa, akhirnya jadilah lukisan-lukisan. Banyak sih sebenarnya, tapi nggak terpasang gitu, karena memang mau di mana dindingnya gitu. Gitu. Aku suka dengan dekorasi-dekorasi dari porselen, seperti patung-patung kecil gitu. Nah suatu hari nih gitu, aku kan karena beli-beli, kemudian aku beli pecah belah juga, kok aku lihat orang pada bisa jualan pecah belah ya gitu. Aku kumpulkan dan aku ikut-ikutan jualan pecah belah gitu, produk-produk dari Jerman gitu, yang menjadi apa ya, idola lah orang-orang di sini itu, kebanggaan kalau punya koleksi kayak gitu. Dan aku jualan tuh di eBay online gitu, dan lumayan sih sebenarnya bisnis aku itu gitu. Selain aku memang cinta banyak ini koleksi pribadi aku. Nah kalau misalnya aku punya double, aku jual lagi gitu. Nah bisnis aku tuh sebenarnya bagus teman-teman gitu, karena aku tuh kalau udah melakukan sesuatu gitu, aku pantang ya, istilahnya setengah-setengah gitu. Harus benar-benar fokus dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dimulai gitu. Nah bisnis aku sebenarnya bagus gitu, hanya memang
Mas Bule terus mengatakan, kamu hati-hati, karena kalau di sini kamu pendapatan kamu per bulannya itu sampai 500 euro lebih itu, kamu harus melaporkan gitu ke ini apa namanya, aku nggak tahu ya, Otnumsam atau Stoya apa ya, istilahnya kantor pajak kayak gitu. Kamu harus melapor gitu. Wah lah ini gitu. Jadi memang semuanya itu kalau di sini tuh nggak bisa seenaknya teman-teman. Buka warung ya nggak semudah itu. Buka warung makan ya nggak semudah itu. Harus lapor, kemudian dapat izin ya. Kemudian setelah itu mereka ada pengecekan dapur dan semuanya itu dicek teman-teman memenuhi syarat atau enggak. Kemudian bahan-bahan makanannya, dan mereka berkala itu ke tempat kita. Semua kayak gitu. Jadi kalau aku pernah sih lihat ada YouTube orang Indonesia di Belanda kalau nggak salah, dia selalu apa namanya di YouTube-nya tuh jualan, tetangga laris manis pesan ini pesan ini. Sebenarnya sih kalau aku pribadi dia mengatakan sampai dapat 5.000 euro gitu. Kalau dia tanpa izin kayaknya nggak mungkin gitu. Serius. Jadi kalau rumah tangga biasa kemudian menjual makanan jadi dijual gitu, kalau di Eropa kalau nggak salah, kalau aku nggak salah nih, nggak mungkin, harus punya izin dulu. Kalau cuma masak di rumah kemudian orang suka kemudian pesan-pesan, nggak mungkin, harus punya izin, kemudian dia datang ke rumah kita, kemudian bagaimana pajak dan sebagainya. Itu teman-teman kalau di luar negeri, di Eropa, aku yakin di negara maju lainnya juga sama gitu. Jadi nggak semudah itu. Aku buat makanan, tetangga suka, kemudian ayo pesen, kemudian aku pasang di online, kalau aku sampai ketahuan gak ini kok malah jadi masalah gitu. Jadi sekali lagi nggak semudah yang dibayangkan gitu, buka warung, jual apa semuanya nggak bisa kayak gitu. Di Jerman nggak bisa gitu. Jadi suami aku justru mengingatkan aku selalu jangan sampai kita bermasalah dengan hukum. Jadi disitulah, jadi aku bisnisku ya akhirnya aku agak takut juga gitu. Jadi aku mengurangi aktivitas bisnis online gitu, karena memang pecah belah tuh. Aku tuh bisa kirim ke Italia, sampai kirim ke Prague, sampai kirim ke Belanda, kirim ke Polandia, ke Swiss, tapi itu hanya kecil-kecil aja. Jadi istilahnya nggak sampai melebihi, keuntunganku nggak sampai melebihi 500 euro secara resmi gitu. Kalau orang datang ke rumah ya terserah, tapi kalau aku kirim-kirim, aku makanya juga membatasi bisnis kayak gitu. Jadi gitu teman-teman aktivitas aku selama ini. Jadi sebenarnya aku tuh bukannya ngeluh apa enggak, justru aku pengen melakukan sesuatu kegiatan yang produktif gitu. Aku punya hobi, tapi aku juga bisa produktif gitu. Itu yang aku inginkan sebenarnya. Jadi bukan semata-mata aku tuh ngeluh apa tuh, enggak sih sebenarnya. Bukan karena fisik doang loh ya, bukan karena aku manja, bukan. Aku bukan orang yang manja sebenarnya. Aku orang yang sangat mandiri. Dan selalu ingin sesuatu yang baru, selalu ingin mencoba sesuatu, selalu ingin bermanfaat gitu. Kalau aku mengerjakan rumah tangga itu sesuatu yang rutin gitu, jadi aku merasa nothing gitu. Tapi kalau aku tetap melakukan kerjaanku, kemudian masih ada sesuatu yang lain yang bermanfaat, misalnya mendatangkan uang, kemudian sesuatu yang membuat aku happy karena itu bukan rutinitas, itu yang aku maksud. Jadi qualified itu ya, sesuatu yang benar-benar berkualitas gitu, produktif gitu. Itu sih yang aku bayangkan sebenarnya. Jadi kalau orang mengatakan manja ini apa gitu, jangan banyak ngeluh-ngeluh, ya karena mungkin tidak bisa merasakan yang aku rasakan gitu. Jadi ini bukan sekedar fisik, tapi ini juga psikologis aku sendiri gitu. Dan suami aku untungnya saat ini ya sampai detik ini cukup mengerti gitu. Tapi aku merasa nggak tahu ya, setelah aku pulang tahun kemarin deh kayaknya aku harus pulang, nggak tahu aku kenapa gitu. Jadi begitu teman-teman curhat aku gitu. Kalau ada yang saran kerja deh apa, mungkin untuk cari uang, jadi bantu tetangga lah. Wong aku ngerjain rumah sendiri aja tenaganya udah nggak kuat, malah nyaranin kerja bantu tetangga untuk cari uang. Ini bukan masalah uang aja sebenarnya gitu ya. Kemudian ada juga, ayo mbak keluar aja apa jadi TKW gitu ya. Mungkin kalau bukannya sombong sih, kalau aku pulang sih masih ada banyak hal yang bisa aku lakukan gitu ya, untuk kembali mencurahkan apa-apa yang sudah pernah aku kerjakan sebelumnya gitu. Untuk kerja memulai di Jerman
Eh, kalau aku masih muda, umurku 30-40 tahun mungkin, tapi aku udah di atas 50 tahun, jadi jelas nggak mungkin lah gitu ya. Eh, untuk pensiun juga tidak akan seberapa berkontribusi gitu. Lebih baik aku mendedikasikan diri aku untuk suami, meskipun ya memang ada something is missing gitu. Ya, seperti itu teman-teman kurang lebihnya. Terima kasih sekali lagi atas saran, masukan, perhatian ya, dan semuanya deh pokoknya supportnya gitu, dan juga like, subscribe, share. Terima kasih banget, semoga ini bermanfaat ya, bisa memahami apa yang aku rasakan. Oke teman-teman, terima kasih. Have a nice day. Thank you for everything. Lukisan aku ya, itu anakku ya, sama cucuku gitu. Anakku dia dokter. Itu kalau nggak salah tahun berapa ya itu ya. Itu 5 tahun yang lalu ini ya. Jadi pas aku lagi suntuk-suntuknya, terus aku belajar melukis, jadilah lukisan. Ini karyaku ya. Aku nggak pernah ngelukis, tapi karena awal-awal di Jerman aku nggak ada kegiatan dan suami kerja, akhirnya aku melukis. Ini potret diri ya. Aku tahun 2010 kayaknya aku pas tugas ke Nusa Tenggara itu. Jadi aku ini pas bulan puasa ini ya, berhenti di ladang gitu, minta tolong sama apa kan aku kasih istilahnya kayak training gitu ya, diutus dari Jakarta ke daerah. Kebetulan ibu kepala sekolah tuh suaminya ini pejabat di kehutanan gitu. Terus aku bilang berhenti dong di tengah, aku pengen foto. Terus akhirnya foto deh di situ. Terus aku lukis, ini lukisan aku awal-awal ngelukis ini. Jadi padahal tuh aku nggak suka banget loh dulu sekolah, benci banget dengan kelas seni rupa gitu, gambar gitu, benci. Terus otodidak ini ya. Juga lukisan aku ini, aku foto dari internet ya, kemudian aku coba lukis sendiri gitu. Ini kayak gini lukis. Itu juga lukisan aku, tuh kan aku kasih nama aku. Kayak gitulah. Mas Bule for the red berry.